betul. Pokoknya saya nggak mau ngapa-ngapain, saya nggak mau kerja, saya cukup berdoa, ya kan Tuhan pasti akan berkati. Shalom sahabat Elim, kembali lagi bersama kita di sini. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang firman Tuhan lagi. Kali ini ada pembicara kita dengan Bapak Pendeta Hisar dari GPII Elim. Ya, shalom. Dan juga ada Bapak Penatua kita, Bapak Endo. Shalom. Ya. Hari ini kita mau bicara ini, Pak. Ada fenomena yang sedang berkembang bahwa seperti contohnya di negara maju seperti Korea Selatan, tapi tingkat bunuh diri itu malah semakin tinggi. Itu mungkin artinya bahwa banyak orang-orang sekarang kenapa jadi kurang bahagia gitu. Padahal kita bisa lihat hidup ini kan semakin maju, teknologi juga semakin berkembang. Harusnya hampir tidak ada alasan untuk orang tidak bahagia. Dan banyak sekali fakta di mana justru orang yang melakukan bunuh diri ataupun yang depresi itu adalah orang-orang yang tingkat ekonominya juga tinggi gitu. Jadi sebenarnya yang mau kita angkat di sini adalah kalau menurut firman Tuhan itu sendiri, bagaimana sih Pak menjadi orang yang berbahagia? Ya, langsung ke saya nih. Ya, pada Pak Hisar. Oke, tidak minum kopi dulu kita seperti episode-episode sebelumnya ya. Tapi tidak apa-apa, itu tidak mengurangi semangat saya untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang berkaitan dengan tema kita hari ini, bagaimana menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Karena tadi Ibu Olin sudah berbicara tadi tentang situasi yang ada sekarang ini. Kebahagiaan itu juga ternyata tidak ditentukan oleh finansial. Ya, negara-negara maju justru yang mengalami tingkat cukup signifikan bunuh diri, ya, persentase bunuh diri. Dan kita tahu sekarang Korea Selatan adalah negara maju, ya, negara maju di bidang teknologi, industri film, ya, lagu yang membuat ibu-ibu bisa sampai di atas 5-7 jam di depan televisi untuk menonton sinetron K-drama. Ya, drama Korea. Walaupun muka mereka mirip semua, saya tidak tahu yang mana abang, yang mana adik ya. Tetapi menurut saya begini, saya ingin ulas kembali bahwa memang tingkat ekonomi tidak menentukan kebahagiaan. Ya, dan Korea Selatan nomor 4. Nah, ada juga banyak negara-negara Afrika yang merupakan tingkat 1 dengan berbagai alasan tentunya. Tetapi kalau ditanya bagaimana Alkitab melihat situasi ini? Alkitab, kitab Amsal 17 sebenarnya ayat 22 sudah pernah berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dua bagian dalam nats ini, dalam ayat ini, yang merupakan tahapan yang sangat penting kalau kita bicarakan. Tahap pertama adalah hati yang gembira adalah obat. Artinya, kalau tidak gembira, itu mengeringkan tulang, akan terjadi kerusakan, akan terjadi sesuatu yang tidak bagus dalam metabolisme tubuh kalau orang tidak berbahagia. Berarti Alkitab sudah jelas katakan berbahagialah. Makanya Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, dan istimewa ini firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara, dia tekankan apa? Bersukacitalah, saya bacakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dia bilang, sekali lagi, kukatakan bersukacita. Ini berbicara tentang kebahagiaan. Dia sedang mengajak seorang yang terpenjara, seorang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri, dan dia meneguhkan orang di luar. Artinya apa? Bahwa memang kebahagiaan itu penting untuk umat yang dilayani di Filipi. Walaupun bahwa memang di sana ada masalah, terutama masalah keluarga yang dihadapi oleh Sintike dan saudaranya.
Nah, tapi yang jelas, Bu Olin, bahwa memang dari dulu firman Tuhan sudah menekankan melalui Paulus maupun melalui kitab Amsal, berbahagia ini akan menjadi sangat penting dan harus menjadi bagian kehidupan manusia. Pertama, itu kalau berbicara tentang bahagia, di situ juga kita akan melihat kualitas spiritual seseorang. Ya. Bagaimana kondisi imannya, itu terlihat dari tingkat kebahagiaan. Yang kedua, kalau tadi dalam Amsal dikatakan kalau tidak bahagia akan meringan tulang, berarti itu menyangkut kesehatan, menyangkut umur yang panjang. Makanya tidak salah, saya coba sampaikan sebuah fakta dari artikel bahwa kebahagiaan itu identik dengan kesehatan, dan beberapa ilmuwan dari University College London memastikan bahwa memang cenderung berumur panjang kalau orang yang hidup berbahagia. Ya. Perlu digarisbawahi juga sampai di sini saya bicara bahwa memang untuk mendapat kebahagiaan itu juga tidak mudah, kan begitu. Ya. Boleh saja dia bahagia hari ini dia minum cap tikus, ya kan, bahagia dalam seketika, baru besok masuk lubang tikus, kan begitu, bisa saja, ya, atau narkoba dan lain sebagainya. Tetapi beberapa ilmuwan itu antara tahun 2002 sampai 2006 mereka membuat sebuah riset bahwa kebahagiaan itu berkaitan erat dengan kesehatan maupun umur seseorang. Dan ada 3 hal yang mereka tanyakan kepada 9.300 orang. Tepatnya 9.365 orang sukarelawan. Mereka tanya antara tahun 2002 sampai 2006. Pertanyaan itu sangat mudah sekali. Yang pertama ditanyakan begini, apakah Anda menikmati hidup? Nah, yang kedua, seberapa besar Anda menikmati hidup bersama dengan pasanganmu? Nah, yang ketiga, seberapa besar engkau menikmati aktivitas pekerjaanmu, usahamu sehari-hari? Cuman 3 ini saja ditanyakan. Tapi dari sini bisa nanti disimpulkan. Sehingga pada tahun 2013, riset ini dilanjutkan, ya kan? Akhirnya ditanya, ternyata 1/4 dari 9.000 itu mereka tidak bahagia. Ya. Yang kedua, 20% mereka hanya menikmati 1 dari 3 pertanyaan tadi. Berarti mungkin dia hanya menikmati bersama dengan istri, soal pekerjaan, soal aktivitas sehari-hari dia tidak menikmati. Dan yang ketiga hanya 22% menikmati 2. Nah, tetapi yang keempat 34% menikmati 3 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama tadi, apakah Anda menikmati hidup? Apakah Anda menikmati bersama dengan pasangan? Apakah Anda menikmati setiap aktivitas sehari-hari pekerjaan? Itu cuma 34%. Kenapa yang terjadi? Mereka catat pada tahun 2013, itu tadi dimulai dari 2002 ya, 2013 akhirnya mereka kumpulkan semua fakta dari penelitian ini, ada 1.300 yang meninggal orang, 1.310. Tapi mereka sesuaikan, urutan yang pertama yang paling banyak meninggal itu yang tidak menikmati hidup sama sekali, yaitu 1/4. Yang kedua hanya menikmati 2 dari 3 pertanyaan. Ya kan? Yang menikmati 1 dari 3 pertanyaan. Yang ketiga hanya menikmati 2 dari 3 pertanyaan. Itu urutan meninggalnya lebih banyak. Tetapi yang 34% tadi, mereka mungkin hanya meninggal di masa tua. Jadi bukan karena tiba-tiba. Nah, mereka simpulkan di sini bahwa berbicara tentang kebahagiaan, itu juga berbicara tentang kesehatan. Maka tepatlah Amsal berkatakan, hati yang gembira adalah obat. Ya kan? Hati yang gembira adalah obat. Tapi jadi kalau dikatakan hati gembira versus bersungut-sungut setiap hari, nah, ini hati yang gembira lebih panjang umurnya, lebih sehat. Kan kira-kira Pak Indo, bagaimana Pak Indo? Coba mungkin saya salah dalam hal menyampaikannya itu atau bagaimana? Tolong ditambahkan atau dikurangi. Kira-kira gimana ini?
Ya, jadi memang hati yang gembira itu memang sebenarnya banyak ya kalau menurut saya itu eh, cara-cara ya yang dunia tawarkan Iya. ya Ya, seolah-olah menjadi jawaban supaya orang itu bahagia. keluar dari kesulitannya gitu ya. Mhm. Tapi yang menjadi pembeda adalah kalau firman itu kan solusi yang ditawarkan itu bersifat permanen. Iya, Ya, tapi kalau dari dunia itu biasanya bersifat sementara. sementara. Ya, contohnya misalkan banyak anak muda sekarang jatuh pada kasus-kasus narkoba gitu ya. Memang Iya. ketika dia sedang ada masalah, seolah-olah narkoba itu bisa menyelesaikan masalahnya Iya. untuk saat itu, Iya. ya kan? Iya. Karena dia dibuat bahagia sementara karena ada zat-zat tertentu di dalam kandungan narkoba itu yang merangsang hormon tubuh kita itu mengeluarkan hormon-hormon tertentu sehingga kita merasa happy kan, Iya, ya betul. gitu ya, merasa bahagia. Tapi seketika. Iya, dan sifatnya sementara Sementara. gitu. Cuman tadi yang disampaikan oleh Mbak Izar tadi adalah bagaimana firman Tuhan itu lebih menjamin kebahagiaan Ya. yang lebih permanen Ya. untuk saat ini dan masa yang akan datang gitu ya. Mungkin seperti itu ya Pak Izar ya tambahnya. Iya, betul. Bahwa memang makanya begini. Tadi saya tutup pembicaraan saya tadi sebelum ke Pak Endo, hati yang gembira versus yang cemberut, bersungut-sungut, atau bisa mungkin kita sederhanakan orang yang suka tertawa versus cemberut, kan begitu ya bahasa sehari-harinya ya. Dan makanya tertawa ini kelihatan sepele, tapi orang setelah diadakan penelitian bahwa memang orang yang tertawa itu lebih cenderung lebih sehat ya, lebih sehat dibanding orang yang cemberut tiap hari. Kenapa? Terbukti bahwa ada juga riset bahwa untuk Anda cemberut, marah, cemberut saja, mungkin level cemberut, belum emosi, belum marah, itu membutuhkan urat atau saraf 43. Jadi di wajah kita itu ada 43 saraf nanti tertarik atau urat ketika kita cemberut. Gitu. Tapi ketika kita tersenyum, hanya dibutuhkan 17. Jadi Anda pilih mana? Tertarik 43 saraf, urat, sehingga cepat tua. Nanti umur kita baru 50, kita sudah seperti opa-opa, opung-opung. Nah, kalau mau menghindari itu katanya banyaklah tertawa, banyaklah tersenyum. Temukanlah komunitas di mana kita bisa bertumbuh. Karena secara ilmiah bahwa memang tertawa itu pertama bisa membuat orang lebih sehat. Ya. Saya catat. Yang kedua, tertawa juga bisa menghasilkan hormon endorfin. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak perlu narkoba kita ini. Kalau kita tertawa, ada sebuah zat yang dalam tubuh kita itu bergerak sendiri, yang itu yang disebut dengan endorfin, yang akan membuat tubuh kita menjadi nyaman. Ya, mungkin seperti apa namanya itu ya. Tapi itu tidak disadari oleh orang. Ya kan? Makanya orang tertawa itu cenderung lebih sehat dan lebih smart penampilan dan kehidupannya. Yang ketiga, tertawa itu juga akan apa? Peredaran darah akan dalam tubuh itu semakin lancar dan menjadi nyaman, dan oksigen itu semakin leluasa bergerak. Itu tertawa, dan itu penelitian mereka, ya, orang-orang ilmuwan yang saya catat di dalam artikel ini. Jadi saya kira Ibu Olin, kalau ditanya tadi, kita kembali kepada judul topik kita, bagaimana menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Ya, kita harus kembali kepada firman Tuhan sebagai sebuah perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, bersukacitalah, berbahagia. Sekali lagi katakan berbahagia, karena itu sebuah pesan yang sangat penting, kira-kira begitu. Berarti memang konsep sukacita itu bukan hanya ilmiah tapi juga alkitabiah ya Pak? Iya. Karena memang sudah banyak natsnya yang menyatakan bahwa kita memang harus bersukacita di dalam Tuhan. Iya. Dan ternyata itu pun memiliki dampak yang baik untuk kehidupan kita. Seperti tadi yang Bapak bilang, ada penelitian yang mengatakan itu bisa memberikan kesehatan, juga umur yang panjang. Jadi mungkin kepada sahabat Elim, ya mungkin sukacita dan tertawa itu bukan hal yang remeh-temeh ya, karena itu
tercatat juga di dalam Alkitab bahwa itu pun bisa menjadi obat terhadap penyakit kita dan bisa mencegah kehidupan kita yang semakin terpuruk gitu. Dan itu juga mungkin bisa menjadi salah satu kunci kita bisa lepas dari jeratan depresi dan juga keinginan untuk bunuh diri atau suicide gitu ya. Nah, kita juga ada fenomena juga ya Pak, ini mungkin untuk Pak Endo ya, bahwa ya seperti tadi yang Pak Endo katakan, banyak orang yang mungkin karena tekanan pekerjaan atau persaingan atau mungkin dengan dunia sosial media sekarang semakin berkembang, orang kan semakin cemburu lihat kehidupan orang, karena dia melihat kehidupan orang yang lebih baik, lebih nyaman dari dia, otomatis dia merasa lebih rendah gitu. Dan itu membuat orang jadi lebih tidak berbahagia gitu. Kalau dari pandangan Pak Endo sendiri ya, sebagai orang Kristen, apa sih Pak tips-tipsnya supaya kita itu tidak lari atau kabur kepada yang tadi Bapak bilang, kepada narkoba, kepada mabuk-mabukan, judi dan lain-lain, tapi kita tetap bisa berbahagia gitu. Iya, saya pikir saya pernah mengikuti sebuah pendidikan gitu ya di institut gitu ya, di mana itu memang salah satu lembaga gitu ya, pengembangan diri ya, atau pembentukan karakter gitu ya. Nah, di situ salah satu yang saya ingat adalah memang lembaga ini, institut ini memang untuk general gitu, bolinnya gitu. Jadi bukan hanya untuk kalangan Kristen, tapi yang saya suka, salah satu hal yang saya masih ingat sampai sekarang ya gitu terkait dengan ini, karena ini pengaruhnya pada saat itu adalah tentang namanya leadership gitu ya. Itu untuk mengatasi yang tadi ditanyakan itu adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen ya khususnya bisa berdamai dengan diri sendiri gitu. Kadang-kadang kemampuan kita menerima diri kita sendiri itu menjadi masalah sehingga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Seolah-olah orang lain tuh selalu lebih ya dari kita gitu ya. Kenapa kok dia lebih putih dari saya gitu ya? Karena dia tidak bisa menerima bahwa dirinya tidak seputih dia gitu ya. Atau mungkin suara dia kok lebih bagus daripada saya ketika bernyanyi. Padahal bisa jadi dia punya kelebihan lain yang Tuhan kasih gitu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kebanyakan orang Kristen itu lebih fokus atau concern kepada kekurangan yang ada dalam dirinya gitu. Sebetulnya lebih baik dia harus fokus kepada apa yang Tuhan sudah kasih dalam diri saya, dan itu yang saya harus kembangkan gitu sebetulnya. Jadi memang banyak orang itu istilah sekarang ya, overthinking, berpikirnya tuh terlalu berlebihan gitu ya, terlalu mengkhawatirkan hal-hal, kalau saya nggak lebih putih dari dia gitu ya, oh saya nggak bakal terkenal nih gitu ya, atau suara saya nggak bagus, saya nggak bakal bisa diterima di komunitas, di satu komunitas tertentu gitu ya, atau mungkin yang paling bahaya lagi adalah kalau saya nggak bisa mengikuti tren yang sedang ada saat ini, nggak punya merek handphone tertentu, oh saya nggak bisa masuk kalangan itu gitu. Dan itu akhirnya banyak anak-anak muda, banyak orang Kristen terjerumus sampai jauh gitu ya, memaksakan diri sampai mungkin berhutang dengan cara yang tidak baik gitu ya. Misalkan kalau sekarang pinjaman online itu banyak sekali gitu ya, sebetulnya baik gitu ya, cuman ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang seperti tadi kita bahas gitu ya, karena nggak bisa menerima dirinya sendiri ya. Jadi mau mengejar terus gimana standarnya orang lain. Sebetulnya kan yang paling betul adalah bagaimana kita hidup sesuai standarnya Allah. Standarnya Allah bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa firman Tuhan itulah. Cuman kadang-kadang kita hidup itu menggunakan standarnya dunia. Ya, bisa dibilang kita itu orang yang sukses kalau kita sudah punya mobil merek tertentu gitu ya. Kita sudah pakai handphone merek tertentu misalkan gitu ya. Tapi saya pikir juga penerimaan kepada diri sendiri itu bukan berarti kita pasrah, Bolin. Ini bisa keblinger juga nih, kalau kita pasrah, banyak juga orang yang salah kaprah. Pokoknya saya nggak mau ngapa-ngapain, saya nggak mau kerja, saya cukup berdoa, dan Tuhan pasti akan berkati. Artinya nggak seperti itu juga gitu ya. Kalau saya sempat kutip sedikit kisah dari Kejadian 13 itu kan tentang Abraham sama Lot gitu ya. Pada saat dia mau pindah rumah, ini kan ada dua hal sikap yang berbeda gitu. Abraham melibatkan Allah
kemana saya harus pindah, bagaimana Iya. yang harus saya lakukan, sementara Lot tidak dengan kekuatannya sendiri. Iya. Nah, di Iya. ujung cerita ini kita tahu bahwa Abraham tuh lebih diberkati dan Lot tuh hancur Iya. Betul. gitu. Itu juga mungkin yang tadi menjadi pertanyaan Bolin gitu kan, Iya. bagaimana sikap kita gitu ya Iya. sebenarnya sebagai orang Kristen, ya tentunya menghadapi perubahan zaman kita memang harus adaptasi. Iya. Karena banyak sekali contoh ya perusahaan-perusahaan yang pada zaman dulu, saya nggak sebut merek ya, kita nggak sebut merek, cuman pada saat dulu di era-era saya mungkin sekitar 20-25 tahun yang lalu, ada sebuah merek handphone itu kalau orang nggak pakai merek itu kayaknya belum sah banget tuh, Iya. ya kan? Tapi sering berjalannya waktu, merek yang dulu dibilang dikesampingkan lah gitu, hari ini menjadi merek yang mungkin 3 besar di dunia, yang dulu merek menjadi paling hebat itu karena dia tidak mampu beradaptasi, Iya. tenggelam Tenggelam dan hilang. dan hilang. Dan bahkan sekarang pun kalau kita dikasih untuk pakai mungkin malu pakainya gitu ya. Itu salah satu contohnya. Jadi memang jangan juga kita menjadi orang yang anti dengan perubahan gitu ya kan. Tetap kita harus bisa beradaptasi, tapi cara beradaptasi juga jangan menjadi overthinking juga, penuh dengan kekhawatiran, mengejar habis-habisan gitu ya. Iya. Tapi menurut saya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu, kita berlari ke arah sana, artinya memang kita harus maju kan, dan terus membuat rencana-rencana yang make sense, yang masuk akal gitu ya, dan Tuhan tentunya harus dilibatkan di situ. Apakah rencana-rencana kita ini sesuai dengan kemauan Tuhan apa? Karena kita nggak tahu loh. Kadang kita bikin rencana, apakah rencana ini sesuai dengan maunya Tuhan apa enggak? Apa jangan-jangan ini hanya emosi sesaat, emosi saya, ambisi ya seperti itu, sehingga jalannya salah. Nah, lebih baik kita membuat perencanaan untuk masa depan. Oh, saya mau lebih maju, ya kan? Kita lihat orang lain lebih maju daripada kita, jangan iri, tapi lebih ke motivasi jatuhnya. Gitu kan? Oh, dia bisa diberkati, apa sih yang dia lakukan? Oh, ternyata pelayanannya lebih rajin. Oh, ternyata orang itu terlibat dalam sebuah pelayanan di komunitas atau gereja tertentu, misalkan ya. Oh, dia aktif dalam melayani, oh rajin memberi, misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang mungkin menjadi salah satu contoh yang harus dilakukan kan. Kalau di kita kan biasa dikenal banyak memberi, banyak menerima, pastinya seperti itu ya. Kalau kita nggak pernah menabur, ya nggak mungkin kita pernah menuai sesuatu gitu ya. Mungkin gambarnya kira-kira segitu sih, Bolin, kalau dari saya ya. Yang saya tangkap mungkin dari apa yang Bapak jabarkan adalah kita harus mensyukuri apapun yang ada dalam hidup kita dan kita percaya pada waktu Tuhan. Betul. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang karena waktu Tuhan berbeda-beda, tapi tugas kita adalah mensyukuri apapun yang ada pada kita saat ini, sehingga kita bisa bersukacita bersama Tuhan di dalam iringan Tuhan. Nah, tapi tadi saya juga mendengar tadi kan Bapak bilang ambisi orang terhadap dunia ini. Jadi ini mungkin saya lempar lagi kepada Bapak Hisaria. Bagaimana dengan orang-orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada ukuran duniawi itu, Pak? Bagaimana kita menyadarkan teman-teman kita ya, sesama anak Tuhan, karena pastinya mereka seperti yang Pak Endo bilang tadi ya, setiap kalau orang mengejar kebahagiaan dengan ukuran duniawi seperti handphone, merek handphone yang tidak ada habisnya, ataupun kekayaan juga tidak ada batasnya gitu, dia akan terjebak ke dalam lingkaran itu, dan mungkin kebahagiaan yang Tuhan sediakan itu dia skip atau dia pas gitu. Jadi kebahagiaan itu menular, ya. Kebahagiaan menular, emosional juga menular, ya, menular. Makanya saya ulang lagi di dalam Filipi pasal 4, Paulus minta tolong kepada Sunsugos untuk pergi menularkan sebuah sukacita, kebahagiaan, kedamaian kepada dua wanita yang sedang bertikai. Ya, di situ ada Sintike dan saudaranya. Nah, di situ kita bisa memahami bahwa kita pun kalau melihat situasi yang sedang tidak kondusif soal kebahagiaan ada terjadi, itulah kita gereja kita ini membuat sebuah komunitas, baik pemuda, kaum bapak, kaum ibu, ibadah minggu,
di situ kita bisa menularkan kebahagiaan. Ya, Di situ kita bisa menularkan prinsip-prinsip rohani seperti yang diuraikan oleh Pak Endo tadi. Nah, dengan demikian, kalau sudah tertular itu semua, ya, kebahagiaan itu, saya kira sesuai dengan tema kita, berbahagia di dalam mengikut Kristus akan kita dapatkan. Saya kira demikian. baik. Kalau begitu mungkin saya tutup dengan beberapa ayat Ya. yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini Ya. ya Pak. Bahwa mengenai tadi sukacita itu menular, ada ayatnya di mana bisa dibuka di dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, seperti ikutlah komunitas tertawa. Jika kalian sahabat Elim yang mungkin sedang berduka atau get lost, tidak menemukan jalan keluar, carilah komunitas, tanya kepada Tuhan di mana komunitas yang bisa saling sharing, Saling menguatkan dan saling sharing sukacita itu. Kemudian juga tentang mengejar duniawi, ada ayatnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 yang mengatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi ya, dari pembicaraan kita hari ini kita percaya bahwa sukacita itu alkitabiah. Jangan takut untuk tertawa, jangan takut untuk bahagia, karena Allah juga memerintahkan itu ya Pak. Dan itu adalah salah satu kunci memiliki hidup dan juga jiwa yang sehat dengan bersukacita. Dan ingatlah, ketika bersukacita juga harus menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, bukan dunia ini. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Bagi sahabat Elim yang rindu untuk ikut dengan komunitas kita, bisa datang mengikuti ibadah kita di Gereja GPII Elim, Jalan Palmerah Utara nomor 82. Sampai ketemu lagi.